Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Saud Chania, perwakilan dari tim peneliti Universitas Muhammadiyah Lampung, akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Gabaku, Gaya Belajarku, aplikasi berbasis Android sebagai solusi mengetahui gaya belajar siswa. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan nama-nama anggota yang terdapat dari tim kami. Yang pertama, Najib Haidi Lutfillah, yang kedua, Salma Mahfuz, yang ketiga, saya sendiri, dan yang keempat, Syafira Pahlupi. Daftar isi dari presentasi ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada metode, yang kelima ada kajian teori, yang keenam ada hasil dan penelitian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Saat ini, kita mengalami revolusi industri 4.0. Pada fase seperti ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat, yang mana semua dapat diakses dan dikerjakan dengan cepat dan efisien. Pelayanan dan fasilitas sudah dapat diakses dengan lebih efisien dan efektif. Di sektor pendidikan sendiri, teknologi juga berperan penting. Karena dengan pemanfaatan teknologi yang baik, pendidik dapat dengan mudah menemukan gaya belajar peserta didik. Karena dengan ditemukannya gaya belajar yang sesuai dengan masing-masing peserta didik, akan terciptanya proses belajar yang efektif. Setiap anak yang dilahirkan memiliki karakteristik kemampuan otak yang berbeda-beda dalam menyerap, mengolah, dan menyampaikan informasi. Masa kanak-kanak rentan usia 7-12 tahun merupakan usia di mana pada masa itu anak mulai mengenali lingkungan dan dapat beradaptasi. Pada masa ini, anak mulai berkembang secara motorik, emosi, kognitif, dan sosial. Ketika anak menginjak usia ini, anak sudah mulai mengenali dirinya dan sudah mampu berhubungan dengan orang di sekitarnya. Metode quantum learning yang dicetuskan oleh Bobby DePorter merupakan metode yang menerapkan pentingnya belajar dalam suasana nyaman dan menyenangkan, yang dimana akan membuat seseorang menjadi lebih bebas dalam hal menyerap informasi yang didapat. Menurut Bobby DePorter, terdapat 3 gaya belajar seseorang, antara lain auditorial, visual, dan kinestetik. Seperti yang kita tahu, sebagian peserta didik bisa belajar dengan sangat baik dengan cara melihat orang lain melakukannya selama pelajaran. Ada pula peserta didik yang suka menulis apa yang dikatakan guru dan tidak jarang peserta didik yang lebih suka jika sesuatu pelajaran dipraktekkan secara langsung. Peserta didik yang memiliki gaya belajar visual berbeda dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori. Peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori cenderung mengandalkan kemampuan untuk mendengar, sedangkan peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik lebih suka belajar dengan cara terlibat langsung dan banyak menggunakan anggota tubuhnya. Dalam pembelajaran, bukan hanya siswa yang berperan dalam proses belajar mengajar, namun guru sebagai tenaga pendidik juga memiliki peran besar di dalamnya. Banyak aspek yang harus diperhatikan dalam proses belajar mengajar, salah satunya metode pembelajaran. Karena metode pembelajaran adalah aspek krusial yang sangat dibutuhkan oleh guru dalam pendidikan formal. Selain itu, peran tenaga pendidikan pun adalah sebagai motor penggerak dalam penerapan metode pembelajaran anak. Tidak kalah penting dengan metode pembelajaran, kemampuan mengajar tenaga pendidik merupakan landasan awal bagi tenaga pendidik dalam mengajar ilmu pengetahuan dan keterampilan. Maka dari itu, kami terinspirasi mengkonversikan alat tes dalam bentuk aplikasi yang diberi nama Gabaku untuk menentukan gaya belajar siswa, sebagai suatu upaya pemanfaatan teknologi dan upaya membantu pendidikan untuk lebih mudah menentukan gaya belajar siswanya. Dari output yang dihasilkan dari tes ini akan ditemukan beberapa model gaya belajar siswa. Hasil gaya belajar siswa akan menjadi pegangan guru untuk melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa agar terciptanya proses pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Di beberapa kasus menyatakan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam menyerap informasi yang diberikan oleh gurunya.
Hal demikian juga mempersulit guru untuk menyampaikan informasi kepada peserta didiknya. Maka dari itu, penulis memiliki terobosan untuk memudahkan guru mengenal metode pembelajaran efektif untuk peserta didik. Grinder dalam Cyberman Melvin menyatakan bahwa setiap 30 siswa, 22 diantaranya rata-rata dapat belajar dengan efektif selama gurunya menghadirkan kegiatan belajar yang berkombinasi antara visual, auditory, dan kinestetik. Jika seseorang anak menangkap informasi dan materi sesuai dengan gaya belajarnya, maka kegiatan belajar dan mengajar akan lebih efektif dilakukan dan penyerapan materi dan informasi yang lebih optimal. Dalam hal ini, gaya belajar siswa dan metode pembelajaran guru sangat berpengaruh. Siswa yang menyerap informasi lebih lambat dapat disebabkan dari gaya belajar siswa yang tidak tepat ataupun metode pembelajaran guru yang salah. Dengan dua aspek berpengaruh ini, apa yang harus guru lakukan kepada siswa untuk menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan bagaimanakah cara guru menghadapi setiap siswa yang memiliki karakter gaya belajar yang berbeda-beda? Seperti kasus yang dialami oleh Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Ilmu, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, yang mana para guru mengalami kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran kepada siswanya. Banyaknya jumlah siswa dan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda menjadi faktor utama kesulitan guru dalam menerapkan metode pembelajaran. Kami memiliki beberapa poin rumusan masalah yang menjadi pokok utama. Yang pertama, bagaimana konsep utama dari apa yang dimaksud dengan gaya belajar? Yang kedua, apa saja jenis-jenis gaya belajar? Yang ketiga, metode pembelajaran masing-masing gaya belajar untuk menyesuaikan peserta didik. Dan yang keempat, mengetahui solusi bagi peserta didik dalam melakukan gaya belajarnya. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memudahkan guru dalam menerapkan metode belajar kepada peserta didik dengan cara yang lebih efektif, serta menjabarkan metode pembelajaran dari setiap gaya belajar peserta didik dan menemukan gaya belajar beberapa siswa dari salah satu sekolah dasar dengan rentan usia 7-12 tahun. Yang mana nantinya setelah dilakukan penelitian terhadap siswa dapat mendapatkan hasil yang valid. Metode untuk menentukan gaya belajar ini dapat diaplikasikan untuk khalayak umum. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian dilakukan terhadap siswa sekolah dasar dengan rentan usia 7-8 tahun di SDIT Bina Ilmu Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Langkah yang dilakukan untuk pengambilan sampel yakni dengan memberikan Google Form via aplikasi yang berisikan pertanyaan dan merujuk kepada gaya belajar tertentu. Kemudian, data-data tersebut diolah dan dihitung dengan tujuan untuk mencari hasil persentase tertinggi dari ketiga gaya belajar. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala nominal. Aplikasi Agabaku memiliki beberapa fitur dalamnya, yaitu rules ataupun petunjuk dalam pengisian tes, dan yang paling utama adalah tes metode gaya belajar. Adapun cara kerja aplikasi yakni pengetesan dengan langkah awal memasukkan username dan usia pengguna. Kemudian, pengguna dapat membaca rules pengisian tes dan membacanya terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian tes. Setelah membaca rules, pengguna dapat langsung mengisi tes metode gaya belajar. Jika hasil telah keluar dan telah ditemukan metode gaya belajar, langkah terakhir yang harus dilakukan oleh pengguna adalah membaca guidebook. Di dalamnya terdapat solusi dan juga arahan terhadap setiap gaya belajar. Metode perhitungannya adalah 1:0. Jawaban ya bernilai 1 poin dan jawaban tidak bernilai 0. Yang kemudian diakumulasikan dari total jawaban ya, sehingga ditemukan metode gaya belajar yang paling dominan. Setelah dilakukan pengolahan dan penghitungan data, langkah selanjutnya adalah proses analisis data yang diperoleh menggunakan instrumen yang telah disebutkan sebelumnya. Yang selanjutnya, kajian teori. Menurut B.B. Porter dan Mike Hernacki, gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Metode quantum learning yang dicetuskan oleh Bobby de Porter pada tahun 1999 merupakan metode yang menerapkan pentingnya belajar dalam suasana nyaman dan menyenangkan yang dimana akan membuat seseorang menjadi lebih bebas dalam hal menyerap informasi yang didapat. Setiap orang memiliki cara belajar berbeda-beda yang dimana dapat mempengaruhi keefektivitasan dalam pembelajaran. Dalam belajar, kemampuan seseorang dalam hal menyerap informasi sudah pasti berbeda tingkatannya. Ada yang sangat cepat menyerap informasi yang didapat, ada yang sangat susah menyerap informasi yang didapat, dan ada yang tengah-tengah keduanya. Oleh sebab itu, seseorang harus memiliki cara belajar yang paling efektif untuk mereka dapat menerima informasi dengan baik.
Seperti yang dijelaskan oleh Bobby DePorter dan Mike Hernacki dalam bukunya Quantum Learning, mereka mengatakan gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Dengan begitu, gaya belajar akan mempengaruhi seseorang dalam menyerap dan mengolah informasi sehingga akan mempengaruhi prestasi yang dicapai. Bobby DePorter dan Mike Hernacki menyatakan, jika seseorang telah akrab dengan gaya belajarnya sendiri, maka dia dapat membantu dirinya sendiri dalam belajar lebih cepat dan lebih mudah. Dan juga, dengan mempelajari bagaimana memahami cara belajar orang lain, seperti teman-teman, rekan kerja, suami atau istri, anak-anak dan orang tua, dapat membantu seseorang tersebut memperkuat hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Gaya belajar sendiri merupakan kunci untuk siswa mengembangkan kinerja dalam pembelajaran. Maka dari itu, gaya belajar sangat menentukan pencapaian dalam belajar. Peran guru dalam kelas sangat penting dalam menunjang keberhasilan belajar siswa, yang dimana ketika guru dapat mengetahui gaya belajar peserta didik, maka guru akan lebih mudah memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Media aplikasi Gabaku digunakan untuk melakukan pengujian terhadap siswa dalam menemukan metode belajarnya. Di samping untuk melakukan pengujian metode gaya belajar, aplikasi Gabaku juga memiliki beberapa fitur, yaitu Guidebook, Rules Tes Metode Gaya Belajar, dan Tes Metode Gaya Belajar. Pada bagian Guidebook berisi tentang informasi cara efektif dalam menerapkan metode gaya belajar, sehingga siswa dapat memahami bagaimana cara yang baik dan sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian yang kedua yaitu rules tes berupa syarat dan ketentuan dalam pengisian tes. Dan terakhir adalah tes metode gaya belajar. Jika dilihat dari seluruh komponen fitur yang ada, maka manfaat yang dapat dirasakan dari adanya aplikasi Gabaku yaitu aplikasi ini dapat membantu siswa untuk mengetahui metode gaya belajarnya dan mengetahui solusi dari masing-masing gaya belajar. Untuk menentukan gaya belajar dominan dari 30 siswa secara kuantitatif, diberikan 30 pertanyaan yang dari setiap 10 pertanyaan berhubungan dengan masing-masing gaya belajar anak. 10 pertanyaan pertama berhubungan dengan gaya belajar visual, 10 pertanyaan kedua berhubungan dengan gaya belajar auditori, dan 10 pertanyaan ketiga berhubungan dengan gaya belajar kinestetik. Setelah mendapatkan hasil, penulis menganalisis data tersebut dan mendapati beberapa anak yang memiliki kecenderungan dua gaya belajar, seperti visual auditori, visual kinestetik, dan auditori kinestetik. Hasil di atas menunjukkan setiap anak memiliki kecenderungan gaya belajar yang berbeda-beda. Dan ini bukan menjadi hambatan dan masalah apabila siswa memiliki dua gaya belajar, karena kedua gaya belajar ini dapat dikombinasikan. Hasil gaya belajar dominan dari diagram ini menunjukkan bahwa 37% anak memiliki kecenderungan gaya belajar visual. Berdasarkan data yang sudah penulis himpun, di SDIT Bina Ilmu memperoleh hasil gaya belajar visual mendominasi dibanding dengan gaya belajar lainnya. Metode belajar dengan gaya belajar visual akan lebih efektif jika dilakukan dengan cara guru menggunakan kertas tulis berwarna daripada papan tulis. Sebagai alternatif, guru juga dapat menulis di papan tulis dengan menggunakan spidol dengan beberapa warna berbeda. Guru juga disarankan untuk lebih banyak memberikan informasi berupa gambar, diagram, peta, dan informasi yang cenderung memiliki banyak warna. Beri kode warna untuk bahan pembelajaran dan perlengkapan agar siswa lebih tertarik dengan pembelajaran yang diberikan. Guru juga dapat memberikan beberapa kata kunci tentang konsep pembelajaran dan memberikan ruang kosong untuk digunakan sebagai catatan. Di samping itu, metode belajar auditori, visual, dan kinestetik memiliki kekurangan tersendiri terhadap peserta didik. Di sini penulis akan menerangkan kekurangan dan apa yang harus dilakukan untuk mengarahkan peserta didik dengan gaya belajar mereka masing-masing. Adapun kekurangan anak dengan metode belajar visual antara lain, mudah kehilangan konsentrasi jika orang sekitarnya berlalang, kesulitan jika harus mengatakan sesuatu kepada orang lain, cenderung kesulitan jika harus berbicara di depan umum, dan yang terakhir susah memahami penjelasan guru tanpa disertai dengan gambar atau grafik. Beberapa cara ini dapat dilakukan untuk mengarahkan peserta didik dengan gaya belajar visual. Hal terbaik yang dapat dilakukan adalah memberikan banyak buku bergambar, tunjukkan kepadanya acara televisi dan video yang mendidik, menyediakan buku untuk membantu peserta didik mencatat penjelasan guru ataupun orang tua, peragakan di depannya ketika ingin menunjukkan atau mengajarkan sesuatu yang baru. Selanjutnya, kekurangan anak dengan metode belajar auditori. Yang pertama, sulit berkonsentrasi jika berada di ruangan yang berisik. Yang kedua, sering kali diajak kontak mata. Yang ketiga, terkesan mengabaikan orang yang berbicara dengannya. Yang keempat, nampak sibuk dengan dunianya sendiri dan seolah tidak memperhatikan.
Yang kelima, susah untuk membuat karangan. Dan yang keenam, susah mengingat suatu jika membacanya tanpa menggunakan suara. Untuk memahami peserta didik dengan metode belajar auditori, dapat dilakukan teknik berikut. Yang pertama, merekam penjelasan guru untuk kemudian didengarkan oleh peserta didik kembali. Yang kedua, menganalisa dengan cara berdiskusi dengan orang lain. Dan yang ketiga, menghafal sambil bersuara keras. Selanjutnya, kekurangan anak dengan metode belajar kinestetik. Yang pertama, cenderung tidak bisa diam dan banyak tingkahnya, sehingga terkadang dicap sebagai anak yang bandel. Yang kedua, cenderung tidak cocok dengan sekolah yang menerapkan metode konvensional, yaitu yang mengharuskan anak murid untuk duduk selama jam pelajaran. Yang ketiga, kurang baik dalam melakukan pengejaan kata. Dan yang keempat, kurang menguasai dalam bidang geografi. Teknik yang dapat dilakukan untuk memahami peserta didik dengan metode belajar kinestetik adalah beberapa cara di bawah ini. Yang pertama, tidak melarang jika peserta didik bergerak saat pelajaran berlangsung. Dan yang kedua, memasukkan peserta didik ke sekolah dengan sistem active learning, yaitu sesuatu metode pembelajaran yang membebaskan peserta didik untuk belajar secara aktif dan mandiri. Yang terakhir, kesimpulan. Banyak sekali kasus ketertinggalan kelas atau tidak naik kelas bagi peserta didik karena kurangnya penangkapan informasi dari apa yang telah disampaikan oleh guru. Salah satu faktor utama pemicu hal tersebut terjadi yaitu metode belajar yang diterapkan terhadap masing-masing peserta didik dilakukan hanya dengan satu metode belajar saja. Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap peserta didik memiliki gaya belajarnya tersendiri dan penerapan metode belajar tidak dapat disamaratakan satu peserta didik dengan peserta didik lainnya. Setiap peserta didik memiliki gaya belajarnya masing-masing. Dengan adanya penelitian ini, bukan hanya berdampak positif terhadap peserta didik, namun juga terhadap guru. Guru mampu menerapkan metode belajar yang sesuai untuk peserta didiknya. Yang demikian, sisi positif ini dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik itu dari pihak guru maupun pihak peserta didik. Dengan begitu, ketertinggalan dalam menangkap informasi akan semakin terminimalisir. Peserta didik juga akan semakin cerdas dan akan semakin berkembang pola pikirnya, dikarenakan nyaman dengan metode belajar yang diterapkan oleh gurunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.